Yang mau snack mohon ambil sendiri di pojok kanan sebelah timur. Oh iya. Oke, wetan. Berapa menit lagi? Acara ini diselenggarakan oleh DPD GIPI DIY, didukung sepenuhnya oleh Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Acara donasi untuk musibah yang ada di Sulawesi Barat, Kalimantan Selatan, dan Jawa Barat ini pastilah akan sukses apabila panjenengan dukung semuanya. Oke, kita akan panggil dari studio GM ini, kita akan panggil Ketua DPD GIPI DIY kepada Mas Bobby, dipersilahkan. Kemudian perwakilan asosiasi anggota GIPI, tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Bobby. Kemudian perwakilan asosiasi kita panggil Mas Irsam dari perwakilan PHRI Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan tentu saja yang berikutnya kita panggil Ketua Panitia kita, Bapak Mbak Tanti Arini Hidayat. Tepuk tangan yang meriah. Rasanya siang ini tidak afdol kalau kita tidak buka dengan berdoa. Untuk itu, mari kita buka acara pariwisata peduli daerah kita ini dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Waktu berdoa dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Insya Allah acara kita penuh berkah ini dan mulia ini akan sukses sampai nanti puncak hari Sabtu. Jadi acaranya, lelangnya dibuka hari ini, besok sampai Sabtu jam 12. Oke,
Kita akan ikuti acara kita yang pertama, yaitu sambutan oleh Ketua Panitia. Kepada Mbak Tanti Arini Hidayat, waktu dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada sore hari ini walaupun hujan kita bisa berkumpul di sini. Acara ini terselenggara karena kepedulian kita masyarakat insan pariwisata di Yogyakarta, terutama dari Gabungan Industri Pariwisata Indonesia bersama 20 asosiasi yang ada di dalam keanggotaan kami, mempunyai inisiatif untuk bisa mengumpulkan dana, terselenggara karena memang kepedulian kita selama beberapa hari terakhir ya, dalam kondisi COVID. Kita sendiri juga banyak kekurangannya, banyak kena musibah, tapi saudara-saudara kita yang ada di Sulawesi Barat, Kalimantan Selatan, dan di Jawa Barat itu memang lebih membutuhkan uluran tangan kita. Mudah-mudahan acara yang kita selenggarakan atas niat yang mungkin pendek, waktu yang persiapan kita bisa berjalan dengan lancar pada hari ini. Kita ucapkan terima kasih pertama-tama kepada JM Pro yang memang sudah memberikan fasilitasnya untuk studio di sore hari ini. Terima kasih atas tempat yang disediakan, dan ucapan terima kasih kita berikan juga kepada Bank Indonesia yang juga sudah memberikan sumbangan dana yang akan banyak mendukung kegiatan acara ini, juga kepada Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta yang memberikan sepenuhnya support untuk terselenggaranya acara pada hari ini. Ucapan terima kasih juga terutama kepada teman-teman semua asosiasi pariwisata yang ada di Yogyakarta yang telah mendukung, memberikan support moral maupun material dalam terselenggaranya acara ini. Atas kekurangan kegiatan ini kami mohon maaf apabila ada. Semoga niat kita untuk bisa membantu uluran tangan kepada teman-teman yang kena musibah bisa diberikan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita berikan aplaus tepuk tangan yang meriah untuk Mbak Tanti. Wah, alhamdulillah. Rasanya Mbak Tanti walaupun waktunya tidak panjang, tetapi insya Allah acara ini mulia dan didukung oleh semua pelaku pariwisata di Yogyakarta. Apalagi acaranya tidak hanya cuma hari ini, tetapi masih ada besok hari Kamis, Jumat, dan puncaknya hari Sabtu ya, donasinya. Oke, terima kasih Mbak Tanti. Dan mudah-mudahan sekali lagi atas dukungan semuanya, baik panjenengan semua yang ada 20 asosiasi maupun yang lainnya, kita sampaikan terima kasih. Apalagi maknyes ya Mbak Tanti ya, sudah ada kabar donasi yang pertama dari Bank Indonesia. Oh, terima kasih, tepuk tangan yang meriah. 15 juta dari Bank Indonesia Yogyakarta. Alhamdulillah. Ini nanti ada bank yang lain nyumbangnya lebih banyak. Karena kalau Bank Indonesia kan nggak boleh bisnis. Oke, kita teruskan acara kita yang kedua, yaitu sambutan dari Kepala Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Bapak Singgih Raharjo. Waktu dipersilahkan. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin ini berkaitan dengan waktu Bapak Kepala Dinas pada saat ini masih bergabung pada pertemuan di Hotel Tentrem. Saya juga bergabung di sini, namun pada saat ini Pak Kadis sedang menjadi narasumber dan beliau sedang menjalankan paparan, maka diwakilkan ke saya. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kemudian yang kedua kami hormati Ketua GIPI Daerah Istimewa Yogyakarta, kemudian juga para pelaku industri pariwisata yang tergabung di dalam GIPI, Ketua Panitia ya Ibu Tanti, selamat, sekali lagi selamat atas inisiasi untuk menyelenggarakan kegiatan ini. Sangat-sangat kami apresiasi dan sangat-sangat kami hargai apa yang menjadi inisiasi dari teman-teman GIPI
bersama dengan pelaku industri lainnya untuk menyelenggarakan kegiatan mempunyai inisiasi untuk melaksanakan pariwisata DIY peduli. Nah, hal ini menunjukkan bahwa kita tidak hanya semata-mata untuk mencari apa yang ingin kita inginkan, tetapi kita juga harus melihat kiri kanan kita, depan belakang kita, sekitar kita pada saat sesuatu itu terjadi di dunia ini, khususnya yang saat ini mungkin ini terjadi hampir di semua sektor, di semua kalangan. Ini sangat menjadi, saya sampai terbata-bata ini mau ngomong ini. Betapa besarnya hati dari teman-teman industri sehingga dalam kondisi seperti ini pun masih meluangkan waktu, masih menyisakan energi, masih menyisakan pikiran bagaimana untuk membantu yang lain. Sementara kita sendiri industri pariwisata yang sangat terpuruk di sektor yang sangat terpuruk pada kondisi di Covid ini. Nah, ini menunjukkan apa? Betapa kita itu mempunyai rasa kebersamaan, betapa kita mempunyai rasa hati yang sama, merasa penderitaan yang sama. Jadi pada saat yang lain itu dicubit, kita juga merasa dicubit. Nah, saya kira program ini kami dari Dinas Pariwisata DIY salah satu sektor yang sangat mendapatkan pengaruh yang sangat besar ya dengan adanya musibah di saat ini di pandemi, sangat mengapresiasi apa yang dilakukan teman-teman dan tentunya sangat mendukung, dan semoga dengan apa yang dilakukan oleh teman-teman ini bisa membesarkan hati para teman-teman atau saudara-saudara kita baik di Kalimantan, Sulawesi maupun di Jawa Barat yang sedang mengalami musibah yang lain yang juga pada saat ini mengalami musibah yang sama dengan kita, yaitu menghadapi COVID. Nah, kami mohon dari melalui forum ini nanti yang dilaksanakan sampai di bulan hari Sabtu, ya beberapa hari ke depan, ini membuahkan hasil dan mengetuk hati semua rekan, semua mitra, semua instansi, semua stakeholders, semua bagian yang melihat atau mungkin yang tergabung di dalam forum ini, ataupun yang mungkin mendengar atau membaca atau mendengar program ini. Harapan kami, apa yang menjadi niat baik teman-teman, khususnya ini yang tergabung dalam Gabungan Industri Pariwisata Indonesia, niat mulia ini betul-betul sangat bermanfaat, betul-betul sangat membantu, dan sebagai tapak atau sebagai landasan untuk kita melangkah ke depan yang lebih baik dan lebih maju. Sekali lagi saya mewakili Kepala Dinas Pariwisata DIY sangat mendukung, dan bismillah ini nanti akan bermanfaat bagi kita semua. Sekali lagi kami mengapresiasi apa yang Bapak, Ibu, Saudara lakukan untuk kebersamaan kita, dan semoga niat baik ini juga akan diikuti oleh rekan-rekan atau teman-teman atau Bapak Ibu yang lain yang mungkin juga tergabung atau tidak tergabung di dalam forum ini. Saya kira cukup dari kami, yang jelas kita harus tetap semangat, kita harus tetap kompak bagaimana untuk menghadapi permasalahan atau musibah yang sedang kita hadapi saat ini. Jika kita merasa sehati, jika kita merasa sepenanggungan ya, nah saya kira jika kita lakukan dengan bersama, ini semuanya akan teratasi dan akan mendapatkan hasil yang baik. Ya, sekali lagi terima kasih. Saya akhiri. Mohon maaf saya pakai masker karena ini kami juga bersosialisasi dengan pihak lain. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Terima kasih. Ke
Iya, saya kembalikan waktunya. Oke, Bu Marlina. Terima kasih Bu Marlina, Kepala Bidang Promosi Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Terima kasih Bu Iya, Marlina. Salam untuk Pak sama-sama. Sige yang Iya, sangat sama-sama dalam. Pak. Iya, Semoga iya. selalu Terima keren, kasih selalu sehat kembali. Ibu. Tetap Amin, semangat. amin, amin. Oke, terima Tetap kasih semangat dan juga salam buat untuk Pak Sige. teman-teman. Nanti kalau berkesempatan bisa mampir di Ya, acara kita di GM siap, Production. siap, siap, Oke, siap. Tentu, kita tentu. akan teruskan acara kita. Sekali lagi terima kasih Bu Marina. Kita akan coba apakah Ustadz Munif sudah hadir di tengah-tengah kita. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Tat, monggo waktunya langsung kepada Ustadz Munif. Ustadz Munif ini adalah pengasuh setia Sasi Soma Jeronimo. Jadi setiap Jumat itu mesti akan ada siaran langsung gitu ya. Oke. Tat, kalau boleh tahu dari mana nih posisi? Saya di Vertijon TV channel. Jadi ini di pusatnya Vertijon TV. Kita kerjasama dengan Vertijon TV dan mudah-mudahan juga nanti di sama teman-teman juga Siap. di pon untuk saling berbagi ini, Mas Taufik. Gitu. Oke, monggo Tat, waktu dipersilakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam. bismillah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal mawla wa ni'man nasir, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Keren acara ini karena menurut saya dari sisi Ustadz bahwa kalau kita bicara dalam hadis sahih Muslim Bukhari, kalau dalam level hadis itu level hadis yang cukup valid ya, karena ada hadis itu tatarannya ada qudsi, kemudian ada mutawatir, kemudian ada sahih. Nah, dalam hadis sahih itu disebutkan bahwa sedekah di saat sulit kepepet itu pahalanya gedenya luar biasa. Gitu Mas Taufik. Jadi ketika orang mau sedekah dalam posisi kepepet atau dia sendiri kekurangan, itu keren pahalanya. Maka rumusnya ketika kita sedang susah seperti ini, artinya susah itu bukan berarti kemudian sambat ya. Menurut saya kerennya di sini adalah Mas Bobi dan teman-teman semua keren daripada sambat, mending kemudian sedekah. Itu keren sekali karena sedekah itu banyak manfaatnya. Satu, memperpanjang usia. Jadi lihat, teman-teman yang suka berbagi, siapapun Anda, apapun agama Anda, itu akan dipanjangkan usianya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Nah, maka kali ini saatnya lah berbagi yang tepat. Karena apa? Karena situasinya memang sangat luar biasa, di mana kita sendiri mungkin pelaku pariwisata teman-teman semuanya sedang merasakan low ya, sedang turun gitu kan. Artinya ketika kepepet kemudian dia harus berbagi. Nah, dalam hadis qudsi juga disebutkan tentang berbagi, hadis mutawatir ada, hadis sahih yang saya sebutkan tadi bahwa sedekah di saat kepepet itu pahalanya besar sekali. Kalau sedekah di saat banyak uangnya itu biasa gitu kan. Pas habis banyak grup yang dia tangani kemudian dia mau berbagi itu enteng. Tapi begitu pas tidak ada grup, cancelnya di mana-mana ada ya. Mas Moko mungkin juga merasakan gitu kan. Dan teman-teman semuanya, Mas Irsam dan beberapa yang saya kenal di sini, saya kira luar biasa ketika kemudian situasinya uangnya mungkin pelan-pelan menipis, kemudian harus berbagi. Nah, ada satu hal yang kita sering lupa bahwa rezeki itu tidak mesti berupa uang. Jadi kali ini yang mau berbagi itu jangan mikirnya uang melulu saja, karena saya tahu bahwa di sini berbaginya bisa nggak duit. Artinya barang-barang Anda yang selama ini antik di rumah, barang-barang yang selama ini bernilai, saatnya lah untuk dikeluarkan. Ternyata rumah itu akan menjadi enak, menjadi nyaman bukan karena barangnya banyak, tapi karena barangnya itu simple. Anda yang punya hotel di sini pasti tahulah kenapa hotel selalu nyaman dibanding rumah sendiri kadang-kadang. Karena penataan dalam kamar hotel, kemudian dalam lobi dan sebagainya itu sangat-sangat sederhana yang kemudian membuat orang merasa lega. Walaupun sebetulnya kadang-kadang luasannya sama dengan rumah Anda semua. Kenapa? Karena barangnya nggak banyak. Maka saatnya lah hari ini yang kira-kira secara uang, secara duitnya sedikit tetapi masih punya aset-aset yang bisa dijual, aset-aset yang kemudian bisa diuangkan. Nah, saatnya lah untuk kemudian dikeluarkan, untuk dilelang, untuk didonasikan, kemudian nanti barangkali yang berminat kemudian menjadi uang dan itu disalurkan, itu luar biasa. Nah, kembali ke tadi, untuk teman-teman yang ada di GIPI,
ini saatnya saat seperti ini adalah saat bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena bagaimana bersyukur? Harus bersyukur karena Allah sebetulnya sedang mengingatkan kita semua yang di sini bahwa selama ini sebelum pandemi ini Allah ngasih rezekinya banyak banget. Ayo coba dieling-eling, diingat-ingat dulu ketika Anda sebelum pandemi berapa grup yang Anda tangani, ayo berapa berapa istilahnya berapa orang yang Anda hire gitu kan untuk kegiatan Anda, program paket-paket wisata Anda, kemudian resto-resto Anda, hotel-hotel Anda. Sekarang bayangkannya adalah saat di mana dulu pernah puncak-puncaknya. Bahasa kasarnya dulu duit tinggal ngambil, tinggal nyetak. Bahasa kasarnya dulu tuh duit tinggal nyamuk aja. Bahkan belum duit di dompet, di rekening belum turun sudah dikasih lagi sama Tuhan. Itu kan dulu pernah terjadi. Ya, pernah terjadi ketika tumpuk-tumpukan sampai Anda bingung mencari rekan, kemudian kekurangan orang meng-hire sana hire sini karena Anda begitu banyaknya pelanggan, customer yang harus dilayani sampai Anda booking di mana-mana, sampai Anda betul-betul pusing mengelola, memanajemen dan akhirnya uangnya luar biasa banyaknya. Itu pernah terjadi pada Anda semua. Ayo, dieling-eling betapa Tuhan itu maha murah sebetulnya kepada kita semuanya. Nah, kalau kemudian dikasih kepepet seperti ini saat ini sebetulnya adalah, oh iya, aku pernah dulu sugih, pernah duitnya akeh, pernah entuk customer akeh, pernah hotelku kebak nganti aku wis ora iso turu ning omah, nganti omahku jadi hotel ya, enggak mungkin pernah seperti itu. Pernah mungkin armadanya yang punya bisnya sampai kemudian habis, sampai dia nyewa bisnya kancane, sampai mobilnya juga disewakan, sampai dia sendiri mungkin nggak naik apa-apa, naik motor aja karena semuanya disewa semuanya. Mungkin pernah level seperti itu. Mungkin Anda yang punya resto pernah sampai kemudian nasi Anda di rumah sampai dihadirkan ke resto Anda sehingga Anda nggak bisa makan, harus cari keluar. Mungkin pernah seperti itu. Nah, ternyata Tuhan itu pernah memberikan rezeki yang melimpah berkah luar biasa banyaknya pada kita. Nah, sekarang sebetulnya diingatkan, oh kamu udah pernah tak kasih nih. Nah, kapan kamu bersyukur kalau kamu nggak tak kasih pandemi? Kapan kamu bersyukur kalau kamu nggak tak kasih kepepet? Orang sehat itu akan teringat sehat kalau dia sedang sakit. Orang banyak duit kemudian tahu bahwa dia banyak duit kalau dia dikasih Allah kepepet, kemudian sama Allah dikasih sempit rezekinya dalam bentuk duit. Dia baru sadar, oh iya dulu pernah jaya, dulu pernah banyak uang, dulu pernah banyak proyek, gitu kan. Itu cara Allah, cara Tuhan untuk mengingatkan kita semua, teman-teman. Nah, yang diingatkan kemudian kalau cuma sambat itu nggak ada apa-apanya. Nah, keren Gipi yang kemudian tidak sambat tapi justru melihat saudaranya yang lebih susah daripada dia sehingga dia kemudian bersyukur, ya Allah ini cuma nggak payu, belum payu, cuma turun customernya, turun pelanggannya ya Allah. Tapi alhamdulillah nggak dikasih gempa besar, alhamdulillah nggak dikasih banjir, alhamdulillah nggak dikasih longsor. Ya Allah, ya Tuhan, alhamdulillah tetap seneng. Kenapa? Karena di susah-susah seperti ini masih aman. Itu alhamdulillah. Makanya orang yang keren itu orang yang melihatnya ke bawah bukan ke atas. Maka rumusnya sudah saya ingatkan bahwa Anda yang punya rumah besar sekali tinggal di perumahan mewah gitu kan di Blok O gitu ya Mas Mas Bobi gitu kan. Alhamdulillah rumah saya besar sekali, masuk aja pakai pakai apa namanya, ada ID card security-nya cekret gitu kan. Nah, alhamdulillah ya Allah, ya Tuhan, rumah saya gede, bagus, luar biasa perumahannya, termasuk perumahan premium. Daripada itu ustadznya perumahannya biasa. Yang ustadznya alhamdulillah saya punya perumahan walaupun saya biasa, perumahan saya termasuk regensi, lumayan daripada yang sana perumahannya agak lebih murah lagi. Yang lebih murah alhamdulillah sama murah daripada perumahan yang sana itu betul-betul perumahan yang masih pakai batako. Yang pakai batako alhamdulillah saya masih punya rumah pakai batako enggak apa-apa, yang penting daripada tetangga saya masih kontrak itu. Gitu kan. Yang kontrak alhamdulillah ya Allah, saya kontrak enggak apa-apa, tapi saya merdeka daripada itu tetangga saya, teman saya masih ikut mertua. Yang ikut mertua ya segera pergi dari rumah mertuanya, jangan lama-lama. Gitu ya. Artinya segera mandiri ya. Kita doakan yang belum punya rumah. Amin. Nah, jadi begitu. Jadi yang punya mobil lihat yang punya motor. Wah, alhamdulillah gue punya mobil. Yang punya motor alhamdulillah gue punya motor, tetangga cuma punya sepeda. Yang punya sepeda alhamdulillah saya punya sepeda daripada tetangga cuma jalan. Yang jalan alhamdulillah saya bisa jalan daripada tetangga itu nggak bisa jalan, dia kakinya lumpuh. Yang lumpuh alhamdulillah sama cuma rumah lumpuh. Yang tetangga saya sudah meninggal. Yang meninggal ya sudah, memang dia sudah saatnya meninggal. Jadi intinya lihat ke bawah. Nah, keren teman-teman GIPI yang kemudian melihatnya itu tidak ke atas. Tidak yang laris, tidak yang tanpa kena pandemi efek, tapi lihat yang ke bawah yang lebih susah, lebih sengsara daripada kita. Hari ini kita bisa di tempat ini, Anda juga sedang yang ada di studio di JM Production ya, di mana-mana mungkin ada yang di Hotel Tentrem tadi ya, Ibu jadi yang mewakili Pak Kadinas itu
tempatnya nyaman, enak. Beberapa yang saat ini mungkin di tenda, mengungsi. Bahkan rumahnya mungkin sudah bingung kapan membangunnya kembali rumah yang sudah dibangun selama ini. Ya Allah, ya Tuhan, luar biasa. Makanya ketika kita mau berbagi di saat seperti ini, itu keren luar biasa. Melihat orang lain yang lebih susah, itu membuat energi, kemudian tumbuh rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, syukur ini diwujudkan dengan sedekah. Apalah namanya terserah, ada yang namanya perpuluhan, ada namanya berbagi, ada namanya donasi, ada namanya sodako, ada infak, apapun namanya, yang penting berbagi. Dan ternyata kalau kita lihat di kitab suci agama manapun berbagi itu efeknya luar biasa. Bagi Anda yang muslim sudah sangat jelas, akan dilipat gandakan 7, 70, 700 bahkan lebih. Dan yang lebih keren adalah sedekah itu tidak pernah didahului oleh bala itu, teman-teman semua. Jadi kalau kita itu sedekahnya rutin, itu insya Allah bala yang tadinya mau kena nggak jadi. Atau kalau misalnya kudu kena, kenanya itu nggak separah yang direncanakan. Ingat, Allah punya rencana, Allah punya di skenario, ada punya desain, tetapi kemudian bisa saja ada revisi. Namanya juga APBD aja, ada revisi APBD, ada APBN, ada revisi APBN, termasuk Anda semua punya revisi. Allah pun bisa merevisi takdir untuk kita. Takdirnya tadinya ada musibah, musibahnya bisa dicabut sama Allah karena kita sedekah duluan. Jadi sedekah itu tidak pernah mendahului bala. Jadi sedekah itu selalu mendahului bala. Jadi sebelum bala datang, sedekahnya datang itu balanya nggak jadi. Bala itu istilahnya bebendu kalau orang Jawa. Kalau istilahnya itu bencana. Nah makanya kalau kita mau berbagi dulu sebelum kena bencana, itu insya Allah bencananya nggak jadi-jadi, nggak jadi datang. Kalau misalnya jadi datang ke PPT, itu efeknya lebih ringan. Makanya dengan sedekah ini luar biasa, akan membuat Allah akan menarik bala yang tadinya akan kena, kita nggak jadi kena, atau kalau kena efeknya tidak seperti yang direncanakan awal, tapi direvisi menjadi lebih ringan. Harusnya mungkin tabrakan mati dia, mungkin tabrakan ringan mungkin hanya kecil-kecil aja, hanya beset-beset nggak begitu parah, nggak masuk rumah sakit, hanya dikasih obat di luar sudah selesai, mungkin seperti itu. Atau memang nggak kena sama sekali. Itulah dahsyatnya yang namanya sedekah. Nah, biar lebih tertarik sebelum nanti saya akan ikut melelang sedekah di sini, ada peristiwa di zaman Nabi Isa alaihissalam. Jadi ketika itu, eee, Nabi Isa alaihissalam itu pernah, beliau ini, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada Tuhan Yang Maha Esa, "Ya Rob, saya pengen tahu, apa namanya, rahasia takdir dari teman saya." Jadi kan di langit sana itu ada file-file kita. Kita menikah dengan siapa, matinya kapan, rezekinya berapa, itu filenya komplit. Dari A sampai Z itu sebelum kita lahir sudah ditulis sama Tuhan Yang Maha Esa. Nah, Nabi Isa itu pengen melihat file salah satu temannya. Saya pengen tahu file teman saya itu gimana nasibnya di dunia ini. Kemudian oleh Allah kemudian diberikan apa namanya, diberikan izin untuk bisa mengakses file dokumen, set plan, rencana blueprint-nya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sahabatnya itu. Ternyata dalam filenya Allah, dalam takdir yang sudah ditulis sudah di ACC, tinggal dijalankan itu, ternyata temannya itu meninggal dunia persis habis ijab kabul, masuk di dalam kamar, belum sempat malam pertama dia udah meninggal dunia karena dimakan oleh ular. Itu takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu. Singkat cerita, karena dia ingin memastikan, mencocokkan takdirnya, maka dia kemudian Nabi Isa ini kemudian habis acara ijab kabul, resepsi bahasanya gitu, dia nggak pulang, menunggu di depan kamarnya si apa namanya, manten ini. Nunggu saat dianya sambil dia mungkin, mati kowe bariki," mungkin gitu. Karena sudah yakin ya ini takdir dari Allah, nggak mungkin Allah bohong, dan itu sudah valid, sudah di-ACC, sudah distempel sama Allah, ini matinya setelah menikah gitu kan. Ditunggu itu kan, sampai akhirnya dia Nabi Isa ini kemudian, apa namanya, nggak sabar karena di dalam kamar itu malah tidak kelihatan, tidak ada jerit-jeritan, tidak ada diem, tapi malah cekikikan gitu kan. Loh, ini kok orang mati-mati ini. Kemudian didodok, dok 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 gitu kan. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Dibuka. "Loh, kamu kok nggak mati?" Kata Nabi Isa gitu kan. "Loh, emang kenapa ya Nabi? Kamu kok Nabi juga nggak pulang dari tadi?" "Iya, aku nggak pulang karena aku nunggu kematianmu. Aku nyocokkan takdir dari Allah, kamu mati nggak?" Gitu kan. "Kok kamu nggak mati?" Loh, ketahuilah ya Nabi Allah, mungkin takdir dari Allah mati aku. Tetapi aku kemarin sebelum aku ijab kabul, aku sempatkan untuk sedekah dulu. Aku sempatkan untuk aku berbagi dulu. Dan ketika aku berbagi, aku berdoa, "Ya Allah, mudah-mudahan aku lancar ijab kabulnya dan pernikahanku sakinah mawaddah warahmah dan aku diberikan usia panjang barokah." Jadi sedekah itu selain memperpanjang usia juga bisa mengabulkan doanya. Nah, setelah aku berdoa kemudian aku ijab kabul hari ini tadi. Nah,
aku masuk dalam kamar, ternyata aku tahu kalau ada ular di atas. Jadi oleh Allah disetting dia kemudian memang ada ularnya sudah didesain sama Allah mau mati kena ular, tapi karena sedekahnya kemarin ularnya diketahukan, dia lebih diketahuan dulu. Jadi ketahuan ularnya ketahuan sama si orang ini. Begitu aku tahu aku matiin itu ularnya. Nah, dimatikan ularnya dan akhirnya ularnya mati gitu kan. Nah, ya itu di pojokan itu ularnya sudah tak bunuh. Jadi aku oleh Allah alhamdulillah diberikan tahu dulu ularnya ada, aku bunuh itu di pojokan ada. Nabi Isa kemudian lihat ularnya. Oh iya. Nah, disitulah kemudian akhirnya Nabi Isa konfirmasi, "Ya Allah, apakah betul ada revisi takdir?" Yes, ada revisi takdir karena dia kemarin bersedekah. Nah, hari ini yang teman-teman semuanya sedang dalam posisi susah, mungkin customer-nya berkurang, pelanggannya berkurang, omsetnya berkurang, semuanya berkurang. Mudah-mudahan dengan donasi ini, dengan sedekah ini, kemudian takdirnya akan berubah, nasibnya akan berubah, usianya akan lebih panjang, rezekinya akan dibuka sama Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaannya akan diperlebar oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Itu harapannya. Nah, maka sedekah dalam posisi sedang bahagia, sedang banyak duit biasa. Tapi sedekah dalam posisi sedang disempitkan rezekinya sama Allah itu luar biasa dan pahalanya jangan ditanya. Besarnya luar biasa, gedenya luar biasa, efeknya luar biasa dan tentunya semua yang terlibat di sini insya Allah juga mendapatkan pahala yang luar biasa. Nah, kalau misalnya teman-teman ada yang belum berbagi hari ini karena mungkin sedang mau ngelis dulu, mau buka lemarinya dulu, buka gudangnya dulu, ndelok mobilnya sing arep dilelang, ndelok mogene sing arep dilelang, mungkin motor antiknya, mungkin kayu antiknya, mungkin apanya yang ada di rumah, boleh ya. Mungkin ngelis dulu habis acara ini. Tapi yang pengen langsung boleh. Kita coba ngecek bisa Mas Taufik? Kita cek bisa ya Mas Taufik ya? Halo? Halo. Ya, Boleh, kita boleh. ya, kita Gimana? akan cek. Mau kita Ya. buka donasi? Ya, kita buka donasi. Saya doakan pokoknya yang berdonasi ini panjang umurnya, bahagia keluarganya. Amin. Yang sedang jomblo dapat segera Amin. jodoh, yang kemarin cerai dapat jodoh lagi. Oh. Ya, cerai mudah-mudahan tambah bahagia. Amin. Anaknya bisa sukses semua. Amin. Usahanya laris manis setelah Amin. ini dan kemudian luar biasa dasar Amin. bahagia dunia hingga akhirat. Amin. Kita buka dulu yang mau Amin. 100.000 ada, tunjuk jari ngacung sama lambekan Oke, siapa yang mau donasi 100.000 ngacung? 100.000 silakan ada. 100.000. Ya, ada yang mau 100.000? Ayo. Bagaimana silakan. dicek Mbak Jenny? Ada nggak di situ? Lambengan tangan. Yang 100.000 ngacung ya? 100.000. Atau nulis di chat ya? Ya, boleh yang 100.000 100.000. ada? Ada yang 100.000? Monggo yang 100. Mas Ahmad? Bisa gabung di sana? Lihat tuh yang mau donasi 100.000 silakan langsung tulis di chat, Zoom chatnya atau raise hand. 100.000 yang pertama. 100.000. Atas tawaran Ustadz Silakan, Munif. Subhanallah Ustadz, Ya, makasih. ada yang 100.000? Ya, enggak usah. Ada Mbak Jenny? Oke, enggak usah takut. 100.000 kalau sekarang nggak bisa ngirim nanti ngirimnya nanti malam. Tapi minimal sekarang ada Yang niat. penting hari Innamal a'malu binniat. hari ini mungkin bahasa kasarnya di dompet belum ada. Nanti kalau udah ada niat dan oke, saya bismillah, saya komitmen, nanti Allah turunkan itu rezekinya. Kan gitu kan. 100.000 yang pertama. Ada nggak 100.000 nih? Coba kita lihat. Kalau malu Mas, Oke. bisa Mbak Jenny ada? ada nggak yang 100.000? Oke. Kalau sudah nanti silakan langsung chat aja. Langsung chat Oke. tulis gitu, saya 100, saya 100 tuh. Oke, tak terus Ya. Dat. Ya, jadi nah kembali. Nah, teman-teman semuanya, dari banyak cerita, ternyata ini saya tambah satu cerita lagi sebelum saya naikkan lagi untuk yang kedua. Ini cerita singkat lagi. Jadi waktu itu Warren Buffett ya pernah seorang pengusaha yang luar biasa, Anda tahu, kenal beliau. Pernah terjadi beliau itu drop usahanya. Jadi betul-betul mengalami drop yang luar biasa sehingga dia hampir bangkrut. Itu pernah terjadi pada beliau. Nah, kemudian beliau itu mengalami stres yang cukup tinggi. Wajar ketika orang kemudian asetnya turun, omsetnya turun, dia agak stres kemudian. Dia kemudian datang ke tempatnya pendeta gitu kan, minta wejangan dan sebagainya ke ahli agama yang beliau percaya. Kemudian ya perintah dari Pak Pendetanya ya berbagi donasi perpuluhan istilahnya, sedekah kalau di muslim, coba dilakukan. Maka kemudian dia ngetes, betul-betul dia ngetes. Nah, karena orang yang ini orang memang yang
kaya, yang punya duit ya, meskipun dia mau bangkrut tapi masih punya aset dan punya rezeki yang sebetulnya menurut ukuran dia turun, tapi untuk ukuran kita sudah kaya banget, dia keluarin itu. Waktu itu di dalam catatan biografi beliau itu dikeluarkan, kalau dirupiahkan, yang dia keluarkan pokoknya dia nggak mikir, dia keluarkan waktu itu 500 miliar. Pokoknya 500 miliar itu dia donasikan. Dikasih kemana? Dikasih ke beberapa yayasan, dibagi-bagi. Ada yayasan kanker, ada yayasan untuk autis. Pokoknya dia bagi-bagi gitu kan. Pokoknya dia bagi aja. Ini nawaitunya apa ya? Nawaitunya ikut dari pendeta aja. Dia bagi gitu kan. Ternyata kemudian setelah itu betul. Setelah dia berbagi itu ada rasa plong. Kemudian tanpa menunggu kurang dari 2 minggu, itu tiba-tiba ada saja proyek masuk, ada saja perbaikan, dan tiba-tiba kemudian dia merasakan rezekinya itu luar biasa. Proyeknya ada lagi, kemudian pelan-pelan naik. Akhirnya dia ketagihan. Ketagihan. Akhirnya dari 500 juta, setengah M, dia keluarkan lagi, setengah M lagi, dia keluarkan terus. Jadi dia seakan-akan mancing, keluar, masuk. Keluarnya 1, dapatnya 5, keluarnya 5, dapatnya 25. Luar biasa. Itu dia kemudian ketagihan. Bahkan ada cerita yang ini real dari teman saya, seorang kontraktor, sempat drop gitu kan, nggak dapat proyek. Ini sebelum pandemi dia terjadi gitu kan. Kemudian dia agak sedikit terseok-seok gitu kan, stres. Ketika stres dia ambil motornya, kemudian dia ngetrail ke daerah Gunung Kidul sana. Tiba-tiba tengah-tengah ngetrail ada azan duhur, dia sholat di sebuah masjid kecil gitu kan. Tiba-tiba tengah-tengah sholat ada bunyi suara tit 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 tit. Apa ini? Ternyata dia cek, dia batin dalam dirinya, oh ini mungkin listriknya mau habis. Karena memang itu masjidnya baru tetapi kecil, sederhana. Betul, selesai sholat dia salam, Oke, selesai Tat. dia lihat di listrik, ada ya? Masih ada lagi? Oke, Tat. Waktunya tinggal sebentar iya. lagi, 3 menit lagi. Ya, oke. Saya closing ya. Jadi tadi kemudian dia lihat listriknya itu Ya. mau habis. Nah, kemudian dia keluarkan itu handphonenya, dia tembak itu listrik 200.000 rupiah, Mas Taufik. Begitu dia pulang ke rumah, sebelum tidur dapat telepon temannya, ada proyek 2M masuk ke dalam dirinya. Akhirnya teman saya ini punya ketagihan, kemana-mana lihat meteran listrik dia lihat, dia tembak-tembak gitu kan. Itu luar biasa. Nah, oke, teman-teman, kalau ada yang 100 gitu kan, nah silahkan berbagi. Kali ini kalau 100 sudah, mungkin 500 monggo kalau ada, silahkan tunjuk jari 500. Ada 500? Ada yang mau donasi 500.000 sebagai closing dari Ustadz Munif Hanif? Nah, ya silahkan. Munif Tauhinnya, ada yang mau close? Oke, 1, 2, Ya, oke. 3. Oke, 500 pertama. Terima kasih. Ya. Tat, alhamdulillah. Ya. Ada yang sudah mendonasikan. Alhamdulillah. Monggo, Tat. Teruskan untuk closingnya. Ya, Nanti baik. bisa ngecat di situ. Ya, baik. Closing saya, teman-teman semuanya. Jadi sudah banyak rahasia dari pengusaha-pengusaha itu, ternyata what you give, you get back. Apa yang kamu berikan itu yang kamu terima. Kalau kita memberikannya adalah icrit, ya dapatnya cuma ocorot-ocorot. Kalau kita belinya, ya kalau kita kan cuma, jadi tinggal pancingnya. Kalau mau mancing ikan besar ya pakainya ikan besar. Kalau mau dapat kecil ya pakai kecil. Maka mudah-mudahan nanti donasinya setelah ini ada yang 100, 500, 1 juta, 5 juta, dan donasi barang juga diterima. Amin. Kan? Ya baik. Mungkin Amin. closingnya kita akan doa bersama-sama. Ya, Doa. monggo bisa diaminkan. Doa ini menyeluruh kepada semuanya, terutama pada juga panitia penyelenggara yang sudah luar biasa mengadakan ini. Mudah-mudahan niat baiknya, langkah-langkah semua yang terlibat di dalam ini dicatat oleh Tuhan Yang Maha Esa menjadi amal soleh, sehingga nanti mudah-mudahan kumpul bersama di surga semuanya. Amin. Baik, monggo kita berdoa bersama-sama. Alhamdulillahirabbil asyhadu alla ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna rasulullah Muhammad fil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Ya Allah, Tuhan Yang Maha Esa, mudah-mudahan semua yang terlibat dalam acara ini, yang berbagi maupun yang memprovokasi untuk berbagi, siapapun mereka yang terlibat di sini, mendonasikan apanya saja, ya Allah, ya Tuhan Yang Maha Esa, mudah-mudahan Engkau lancarkan rezekinya, Engkau panjangkan usianya, Engkau mudahkan urusannya, Engkau bahagiakan dirinya fitunya ilal akhirah, dan benar-benar ya Allah, mudah-mudahan Engkau berikan mereka semua kesehatan, keselamatan, perlindungan, kebahagiaan yang luar biasa. Keluarganya juga selamatkan, dan semuanya ya Allah, mudah-mudahan nasib-nasib semuanya, takdir-takdir semuanya menjadi baik semua, takdirnya, nasibnya baik semua, sehingga betul-betul sukses fitunya ilal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Terima kasih Mas
Taufik, Mas Bobi, dan Mas Moko, Mas Irsa, Mas siapapun, Mbak semuanya yang terlibat. Saya akhiri, saya juga sambil memantau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Munif Tauhid, pengasuh rutin di Sasisoma Jeronimo FM. Aduh, rasanya kalau dapat siraman rohani begitu, apapun kita, siapapun kita, apapun agama kita, pasti akan terketuk dan selalu memberikan yang terbaik untuk orang lain. Oke, langsung kita akan lelang barang kita. Orang-orang yang sudah itu kita panggilkan Mas Mamat. Oh, terima kasih Mas Mamat. Tepuk tangan Mas Mamat. Wah. Mas Mamat, ya, sebagai pembuka lelang kali ini bagaimana kalau kita akan mintakan Mas Bobi satu statement. Bagaimana biar teman-teman semuanya ikut lelang dan mendapatkan bahagiaan. Mas Bobi, nggak usah lama-lama, tapi statement panjenengan. Silakan Mas Bobi. Mic 2. Mic 3. Baik, terima kasih Pak Taufik dan teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu hal yang saya benar-benar memberikan satu apresiasi yang luar biasa ke teman-teman semuanya. Dengan persiapan yang begitu mepet sekali dan dengan kondisi yang memang kita semua sedang merasakan hal yang belum sesuai harapan kita dengan semangat berbagi. Gak usah khawatir, semuanya semangat. Mudah-mudahan dari apa yang teman-teman sampaikan ini bisa menjadi manfaat buat saudara-saudara kita, baik itu yang di Sulawesi, baik itu di Kalimantan dan di Jawa Barat, dan sekaligus juga menjadi bentuk soliditas kita bahwa dunia pariwisata itu memberikan manfaat yang luar biasa. Sekali lagi, dunia pariwisata itu bukan sumber dari masalah, tapi dunia pariwisata adalah sumber dari segala manfaat. Semangat dan mudah-mudahan menjadi amal ibadah buat kita semuanya. Terima kasih. Terima kasih Mas Bobi, Ketua DPD GIPI Daerah Istimewa Yogyakarta. Iya, Pak Taufik, satu hal yang diingat bahwa tadi dalam masa sulit kita sedekah itu keren sekali kata Pak. Oke. Dan di sini sudah ada yang berbagi ya. Iya. Tadi sudah dibagi oleh Mbak Tanti sebagai ketua panitia, di antaranya uang. Iya. Uang memang belum banyak sih kumpulnya, baru 4.160.000. Oh, itu barangnya ya. Rupiah. Iya. 4.100.000 rupiah. Iya. Nanti juga ada beberapa voucher Iya. yang bisa dinilaikan uang Oke, dan Mas, juga ada beberapa Mas barang Ahmad di sini. tadi tambah ya. Iya. 4.100.000 rupiah ditambah dari BI Dari BI 15 juta rupiah. 15 juta rupiah berarti 19 juta juta 100.000 rupiah. Mbak Mbak Jen, apakah ada yang masuk donasinya? Belum. Oke, kita tunggu. Jadi sembari menunggu yang mau nyumbang langsung di chat room Chat kita. Kita ada beberapa barang yang mau dilelang dan silakan. barangnya itu sangat luar biasa. Jadi kalau di bawah itu ada tulisan MK itu bukan Michael Kors tapi itu adalah alfabet yang kita akan lelang pada sore hari ini. Oke, Dan ada MK. juga ada MK ya. Ada mukena dan semuanya di sini dan ada silver dari HS Silver yang sangat luar biasa dan Bapak Ibu harus miliki dengan harga yang sangat murah sekali. Ada juga roti Dan ya. ada roti di Bekel. Jadi Di Bekel. ini bisa di order saat mulai hari